wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Yuliani dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar pelayanan minimal atau SPM di unit rekam medis. Standar pelayanan minimal rekam medis atau SPM dalam Kemenkes nomor 129/Menkes/SK/2/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit menjelaskan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Standar pelayanan minimal rekam medis. Yang pertama, kelengkapan pengisian dokumen rekam medis. Kedua, kelengkapan informasi consent setelah mendapatkan informasi yang jelas. Ketiga, waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan. Dan yang terakhir, waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat inap. Kemudian, kelengkapan pengisian dokumen rekam medis. Kelengkapan pengisian berkas rekam medis harus mencapai angka 100% selama 1x24 jam setelah pasien keluar rumah sakit. Rekam medis sebagai catatan perjalanan penyakit pasien merupakan berkas yang pengisiannya harus terisi secara lengkap. Ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis akan mengakibatkan catatan yang termuat menjadi tidak sinkron serta informasi kesehatan pasien terdahulu sulit untuk diidentifikasi. Bagian yang harus dianalisis dalam kelengkapan dokumen rekam medis yaitu identifikasi pasien, pelaporan yang penting, autentifikasi berkas rekam medis rawat inap, serta kelengkapan pencatatan yang benar. Penyebab ketidaklengkapan pada pengisian dokumen rekam medis disebabkan oleh yang pertama ada faktor petugas, kemudian faktor prosedural, faktor alat, faktor mesin, dan faktor motivasi. Kemudian, kelengkapan informasi consent setelah mendapatkan informasi yang jelas. Menurut Permenkes nomor 290/Menkes/Per/3/2008, informasi consent merupakan sebuah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan serta lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Dalam informasi consent sekurang-kurangnya harus mencakup diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang akan dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, serta yang terakhir adalah perkiraan pembiayaan. Menurut Kemenkes RI tahun 2008 bahwa standar pelayanan minimal tentang kelengkapan informasi consent setelah mendapatkan informasi yang jelas adalah sebesar 100%. Kelengkapan informasi consent akan digunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan penelitian dan pendidikan, dan alat untuk analisis dan evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Kemudian, waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan. Berdasarkan Peraturan Kemenkes nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal atau SPM rumah sakit menyatakan bahwa standar waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan kurang dari sama dengan 10 menit. Kecepatan penyediaan rekam medis adalah waktu penyediaan dokumen rekam medis yang dimulai dari saat pasien mendaftar sampai rekam medis disediakan atau ditemukan oleh petugas. Ketepatan waktu penyediaan rekam medis rawat jalan menjadi tanggung jawab petugas rekam medis untuk mengusahakan pelayanan yang lebih baik di rumah sakit tersebut. Pendistribusian berkas rekam medis harus dapat mendukung pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan rawat jalan yang bermutu. Oleh karena itu, diperlukan lokasi penyimpanan dan petugas pendistribusian yang memadai agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dampak yang akan ditimbulkan dari ketepatan waktu penyediaan rekam medis rawat jalan akan berpengaruh pada kepuasan pasien yang berkunjung serta meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan dan meningkatkan citra rumah sakit.
Selanjutnya, waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap. Dokumen rekam medis rawat inap adalah dokumen rekam medis pasien, baik pasien baru ataupun pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat inap. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap adalah dimulai dari saat pasien diputuskan untuk rawat inap oleh dokter sampai rekam medis rawat inap tersebut tersedia di bangsal pasien. Petugas rekam medis di TPPRI akan mencatat dalam buku register penerimaan pasien rawat inap. Data yang dicatat adalah nama, nomor rekam medis, identitas, dan data sosial dari pasien. Selanjutnya, petugas akan menyiapkan atau mengisi data identitas pasien pada lembaran masuk. Berkas rekam medis akan dikirim oleh petugas bersama-sama dengan pasiennya ke ruang yang dimaksud atau bangsal perawatan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia memberikan standar untuk waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap, yaitu kurang dari sama dengan 15 menit. Selanjutnya, pasien akan diterima oleh petugas ruangan dan akan dicatat pada buku register. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa standar pelayanan minimal di unit rekam medis itu terdiri dari 4 macam. Untuk yang pertama, yaitu standar pelayanan minimal pada kelengkapan dokumen rekam medis selama 1 kali 24 jam yang menurut Permenkes tahun 2008 harus terisi 100%. Kemudian untuk yang kedua, yaitu kelengkapan informed consent setelah memperoleh penjelasan. Kemudian yang ketiga, yaitu waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan dengan standar waktu yaitu kurang dari sama dengan 10 menit. Kemudian untuk yang keempat, yaitu standar pelayanan minimal rekam medis pada penyediaan dokumen rekam medis rawat inap yaitu kurang dari sama dengan 15 menit. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.